Apakah kalian tahu, pulau yang terlihat damai ini sebenarnya menyimpan sesuatu yang tidak pernah ada. Matahari bersinar hangat saat rombongan perahu mendekati pulau kecil itu. Dari kejauhan, pulau tampak hidup. Asap tipis mengepul dari rumah kayu. Anak-anak berlari-lari di pantai, dan nelayan menarik perahu mereka ke daratan dengan ramah. Suara tawa dan percakapan terdengar jelas. Begitu nyata, sehingga rombongan itu merasa mereka tiba di pulau yang benar-benar berpenghuni. Ombak yang memecah di pantai menambah ritme alami, sementara burung-burung terbang rendah melintasi perahu mereka, menambah kesan bahwa pulau ini hangat dan ramah. Begitu menjejak di pasir putih, aroma masakan menguar dari beberapa rumah. Seorang wanita paruh-baya menyapa mereka singkat, sambil tersenyum. "Selamat datang, tuan-tuan dan nyonya ingin menginap?" Rombongan membalas dengan salam. Beberapa dari mereka terlihat lega karena suasana pulau hangat dan ramah. Beberapa dari mereka berjalan mendekati rumah-rumah kayu, menoleh ke dalam jendela yang terbuka, melihat piring berisi makanan hangat dan panci yang masih mengepul, seolah-olah pulau ini selalu menyambut tamu dengan perhatian yang sempurna. Mereka berjalan menelusuri jalan setapak, melewati pasar mini yang penuh aktivitas. Warga sedang menata sayur-sayuran, ada anak-anak yang bermain bola, dan beberapa lelaki sedang memperbaiki perahu. Semua tampak normal, seperti hari biasa di pulau tropis yang damai. Cahaya sore menembus daun-daun, membuat bayangan dan aktivitas warga terlihat sempurna, harmonis, dan hidup. Beberapa anak tertawa ketika mereka berlari melewati rombongan sambil melambaikan tangan, dan suara lambaian itu terasa hangat, membuat rombongan mulai merasa lebih akrab dengan pulau ini. Namun, beberapa hal mulai membuat rombongan sedikit merasa ganjil, meski mereka belum sadar sepenuhnya. Seorang dari mereka menatap seorang pria yang menyiapkan perahu. Pria itu tersenyum, lalu hilang di balik pohon. Dan ketika rombongan menoleh sebentar kemudian, pria itu tampak sedang melakukan gerakan yang persis sama di tempat lain. Seorang gadis kecil yang bermain di pantai tampak tertawa, lalu berlari masuk ke rumah. Tapi saat mereka menoleh, rumah itu kosong, dan gadis itu tidak terlihat di dalam. Hanya sekilas bayangan yang seakan memudar. Beberapa langkah kemudian, mereka mencium bau asap yang samar dan tidak bisa mereka temukan sumbernya. Suara-suara yang terdengar seperti percakapan warga tetap mengalir, tapi ketika mereka mencoba mendekat, tidak ada yang menoleh atau merespons, seolah semua suara hanya bagian dari suasana pulau. Pulau itu tampak hidup, tapi ada perasaan halus yang sulit dijelaskan, sesuatu yang tidak sepenuhnya sesuai dengan logika mereka, namun bisa dianggap kebetulan. Rombongan berhenti sejenak di sebuah lapangan kecil, di mana beberapa orang tampak sedang bercakap-cakap. Mereka mencoba ikut menyapa, tapi tidak ada jawaban. Suara obrolan itu tetap terdengar, seperti lagu yang diulang, tanpa awal atau akhir yang jelas. Angin pelan menyapu rambut mereka, membawa aroma laut dan dedaunan, menambah rasa aneh yang samar, tapi tidak cukup untuk membuat mereka panik. Mereka saling bertukar pandang. Ada rasa nyaman karena pulau itu terlihat ramah, tapi ada pula ketidaknyamanan halus yang menyusup perlahan. Sesuatu yang terasa salah, tapi terlalu samar untuk dikenali. Mereka belum tahu bahwa semua yang mereka alami hanyalah bagian dari ilusi. Rombongan mulai menjelajahi pulau lebih jauh, melewati jalan setapak yang diapit pepohonan rindang dan beberapa rumah kayu yang tampak sederhana, namun rapi. Aktivitas warga semakin terasa nyata. Seorang lelaki sedang menata jaring ikan, anak-anak berlarian sambil bermain bola, dan beberapa wanita tampak menjemur pakaian. Suara tawa dan percakapan mengisi udara, membuat pulau itu terasa hidup dan ramah. Beberapa dari warga terlihat saling menatap singkat, lalu kembali ke pekerjaan mereka, membuat rombongan merasa seolah ada aturan tidak tertulis yang mereka tidak pahami. Namun, beberapa hal mulai terasa aneh. Seorang lelaki yang menata jaring tampak mengulang gerakan yang persis sama beberapa kali, seolah tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya. Beberapa anak yang berlarian tampak tiba-tiba muncul di tempat lain dengan gerakan identik, seolah adegan itu diulang oleh pulau itu sendiri. Aroma masakan yang semula hangat kini terdengar samar, tidak jelas dari mana asalnya. Dan sesekali terdengar suara panci atau piring yang berbunyi sendiri, tanpa ada yang menyentuhnya. Rombongan mencoba menyapa warga yang mereka temui, namun jawaban yang mereka terima selalu singkat, kadang tidak ada sama sekali. Bahkan saat mereka mencoba mengikuti seorang pria yang tampak sedang berjalan menuju rumah, pria itu menghilang di tikungan jalan. Dan ketika mereka menoleh sejenak, pria yang sama sudah muncul kembali di arah yang sama seperti sebelumnya. Sesekali, mereka melihat seorang wanita menatap dari jauh, lalu tersenyum singkat.
Namun begitu mereka mendekat, wanita itu menghilang di balik pepohonan tanpa jejak. Sementara itu, suara aktivitas semakin konstan dan berulang. Langkah kaki, tawa, suara percakapan yang terdengar nyata tapi tidak memiliki arah yang jelas. Bayangan orang kadang tampak di kejauhan, namun ketika didekati tidak ada siapapun di sana. Pulau itu terasa hidup, tapi ada ketidaklogisan halus yang sulit dijelaskan. Cukup untuk membuat rombongan mulai merasa bahwa ada sesuatu yang aneh, namun masih ragu untuk menyadarinya. Suara burung, angin, dan ombak pun terdengar agak berbeda dari biasanya, seakan mengikuti ritme pulau itu sendiri. Mereka melanjutkan perjalanan ke sebuah lapangan kecil yang lebih luas, di mana beberapa orang tampak duduk bercakap-cakap. Suara obrolan itu terdengar normal, namun saat mereka mendekat, tidak ada gerakan atau ekspresi yang nyata, seakan suara itu muncul dari udara sendiri. Angin sore berhembus, membawa aroma laut dan dedaunan, menambah rasa ganjil yang samar namun terasa nyata. Cahaya matahari yang mulai meredup menciptakan bayangan panjang di tanah, membuat beberapa rumah terlihat seakan bergetar atau bergeser sebentar di pinggiran mata, menambah kesan halus bahwa pulau ini tidak sepenuhnya nyata. Rombongan saling bertukar pandang, mulai menyadari sesuatu yang tidak beres, tapi belum cukup jelas. Pulau ini tetap terlihat ramah dan hidup, namun ada perasaan halus yang menekan. Membuat mereka bertanya-tanya, apakah yang mereka lihat dan dengar benar-benar nyata? Atau hanya bagian dari pulau itu sendiri yang menipu persepsi mereka? Malam datang perlahan di pulau itu. Langit berubah gelap dengan cepat, seolah matahari tenggelam lebih cepat dari biasanya. Lampu-lampu rumah mulai menyala satu persatu, memantulkan cahaya kuning redup di jalan setapak dan pepohonan, membuat bayangan panjang yang bergerak pelan mengikuti hembusan angin. Dari kejauhan, pulau tampak semakin hidup, bahkan terasa lebih ramai dibanding siang hari. Seakan seluruh aktivitas warga baru benar-benar dimulai setelah gelap turun. Rombongan memutuskan beristirahat di salah satu rumah yang sebelumnya ditunjukkan oleh warga. Rumah kayu itu terlihat hangat dan terawat, dengan meja makan, kursi, serta peralatan dapur yang tersusun rapi, seolah baru saja digunakan beberapa menit lalu. Ada sisa makanan di piring, air minum di gelas, dan kain lap yang masih lembab. Namun tidak ada satupun warga yang terlihat masuk atau keluar rumah itu sejak mereka tiba. Semua benda ada di tempatnya, lengkap dan wajar. Tapi suasana di dalam rumah terasa sunyi. Terlalu sunyi untuk pulau yang dari luar terdengar begitu ramai dan penuh aktivitas. Saat mereka duduk, suara dari luar justru semakin kuat. Terdengar langkah kaki berulang di jalan setapak. Suara orang tertawa, suara perahu ditarik ke darat, dan obrolan warga yang terdengar saling tumpang tindih tanpa jeda. Anehnya, setiap kali mereka mengintip keluar jendela atau membuka pintu sedikit, jalanan terlihat kosong. Lampu rumah menyala, pintu-pintu terbuka, tirai bergerak tertiup angin, tapi tidak ada satupun orang yang lewat atau berdiri di sana. Angin malam berhembus membawa suara-suara itu masuk ke dalam rumah. Suara tawa terdengar dekat, seolah tepat di balik dinding kayu, lalu menjauh, lalu kembali lagi dari arah berbeda. Sesekali terdengar ketukan pelan di dinding, bukan seperti seseorang mengetuk, melainkan seperti kayu itu sendiri yang bereaksi terhadap sesuatu yang tidak terlihat. Lantai kayu berderit perlahan, seakan ada langkah yang menapak, padahal tidak ada siapapun di dalam ruangan selain mereka. Salah satu dari mereka memberanikan diri membuka pintu dan melangkah ke teras. Jalan setapak di depan rumah benar-benar kosong, hanya dedaunan yang bergerak pelan tertiup angin laut. Namun, suara langkah kaki tetap terdengar jelas, berjalan mondar-mandir, berhenti, lalu berjalan lagi, seakan ada orang yang mondar-mandir tepat di sekitar rumah tanpa wujud. Bahkan, sesekali terdengar suara orang memanggil dari kejauhan, namun ketika disahuti, tidak pernah ada jawaban. Semakin malam, suara-suara itu tidak pernah berhenti, justru terasa semakin teratur, seolah mengikuti pola tertentu. Pulau terasa terlalu ramai untuk tempat yang tampak begitu kosong. Lampu-lampu rumah menyala stabil, tidak ada yang padam, tapi di balik cahaya itu tidak pernah muncul siluet manusia. Rombongan mulai merasa gelisah, karena apa yang mereka dengar dan apa yang mereka lihat tidak lagi berjalan seiring. Seakan indera mereka sedang dipermainkan oleh pulau itu sendiri. Malam itu, di tengah keramaian tanpa wujud, dan rumah-rumah yang menyala tanpa penghuni, mereka mulai memahami bahwa di pulau ini, suara tidak membutuhkan keberadaan, dan pulau itu perlahan menunjukkan satu hal yang mengganggu pikiran. Keramaian bisa tetap ada, bahkan ketika kehidupan sebenarnya sudah lama pergi.
Pagi datang dengan cara yang berbeda dari biasanya. Tidak ada suara ombak yang menyambut fajar. Tidak ada burung yang terbang rendah. Dan tidak ada tanda-tanda aktivitas seperti hari sebelumnya. Rombongan terbangun dalam keheningan yang menekan, seolah seluruh pulau menahan napas. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah dinding rumah kayu tempat mereka bermalam. Namun alih-alih terasa hangat, cahaya itu justru memberi kesan dingin dan asing. Saat mereka keluar rumah, pemandangan di depan mata membuat langkah mereka terhenti seketika. Jalan setapak yang semalam diterangi lampu, kini tidak lagi terlihat. Rumah-rumah kayu yang sebelumnya berdiri rapi di kiri dan kanan jalan telah menghilang. Tidak runtuh, tidak rusak, tidak tersisa puing atau kayu lapuk, melainkan benar-benar tidak ada. Bahkan bekas fondasi, jejak pijakan, atau tanda tanah-tanah yang pernah diinjak pun lenyap, seolah bangunan-bangunan itu tidak pernah berdiri di sana. Mereka berjalan lebih jauh ke arah pantai dengan perasaan tidak percaya. Pasar kecil, lapangan tempat warga berkumpul, perahu-perahu nelayan yang semalam terdengar ditarik ke darat, semuanya hilang tanpa sisa. Pantai kini hanya menyisakan pasir putih yang bersih dan batu-batu karang yang sunyi. Tidak ada jejak kaki, tidak ada bekas api, tidak ada tanda aktivitas manusia. Pulau itu tampak liar, kosong, dan benar-benar tak tersentuh. Suara-suara yang semalam memenuhi udara kini menghilang sepenuhnya. Tidak ada tawa, tidak ada langkah kaki, tidak ada percakapan yang saling bersahutan. Hanya angin laut yang berhembus pelan, membawa rasa dingin yang aneh, seolah pulau itu akhirnya memperlihatkan wujud aslinya. Rombongan mencoba saling memastikan apa yang mereka alami semalam, menyebut detail demi detail, namun tidak ada satupun bukti fisik yang tersisa untuk dibuktikan. Mereka naik ke titik tertinggi pulau untuk memastikan apa yang mereka lihat. Dari sana, pemandangan terbuka jelas ke segala arah. Pulau ini tidak memiliki satupun bangunan, tidak ada jalur permanen, tidak ada tanda pemukiman lama, bahkan tidak ada bekas peradaban yang tertinggal. Pulau ini benar-benar kosong. Dan yang paling mengganggu, kondisi pulau ini terlihat seperti memang tidak pernah dihuni sejak awal. Seolah manusia tidak pernah menjadi bagian dari tempat ini. Saat mereka meninggalkan pulau dengan perahu, tidak ada satupun suara yang mengikuti. Pulau itu tetap diam, tidak memberi tanda perpisahan. Namun ketika jarak semakin menjauh dan pulau mulai mengecil di pandangan, angin laut membawa suara samar yang hampir tak terdengar, seperti gema aktivitas yang tertinggal di udara. Terlalu halus untuk dipastikan, namun cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Pulau itu kosong, tidak ada warga, tidak ada rumah, tidak ada kehidupan. Namun, apa yang mereka alami semalam tetap terasa nyata, meninggalkan satu pertanyaan yang terus menghantui pikiran mereka. Jika pulau ini tidak pernah berpenghuni, lalu siapa yang mereka temui? Dan suara siapa yang memenuhi pulau itu sepanjang